Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurata Ayun dengan NIM 2405112642. Saya dari Prodi PPKN kelas 1B. Video ini merupakan tugas mata kuliah Sejarah Nasional dengan dosen pengampunya Pak Haryono Bijawangsa. Baiklah, di sini saya ingin menceritakan salah satu kerajaan Nusantara, yaitunya Kerajaan Demak, dan dengan rajanya yang terkenal yaitu Sultan Trenggono. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang sangat berpengaruh. Didirikan sekitar tahun 1478, Kerajaan Demak berhasil menyatukan berbagai kerajaan kecil di Pulau Jawa dan menjadi pusat peradaban Islam di Pulau Jawa. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Beliau adalah seorang keturunan bangsawan Majapahit yang memeluk agama Islam. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Banyak ulama besar berasal dari Demak. Dalam proses penyebaran agama Islam di Demak, Wali Songo itu sangat berperan penting. Peran wali ini berperan sangat penting dalam menyebarkan agama Islam di Jawa, khususnya di bawah naungan Kerajaan Demak. Sunan Kalijaga salah satunya. Sunan Kalijaga itu memiliki pengaruh yang sangat besar di Demak. Kerajaan Demak menjadi salah satu kerajaan yang gigih melawan penjajahan, khususnya Portugis. Kemenangan di Sunda Kelapa adalah bukti keberanian mereka. Kerajaan Demak meninggalkan warisan budaya yang kaya seperti seni, arsitektur, dan tradisi yang masih hidup hingga kini. Salah satu raja kerajaan Demak adalah Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah salah satu raja Demak yang paling terkenal. Naik tahta pada tahun 1521. Sultan Trenggono adalah sosok penting dalam sejarah kerajaan Demak. Beliau adalah Sultan ketiga Demak yang memerintah pada periode 1521 sampai 1546. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Perlu diketahui, Sultan Trenggono ini memiliki garis keturunan yang kuat dengan para wali Songo. Beliau adalah cucu dari Sunan Ampel dan putra dari Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak. Sultan Trenggono dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berani, dan memiliki visi yang luas. Beliau berhasil menyatukan berbagai kekuatan di bawah kepemimpinannya. Sultan Trenggono dianggap sebagai pahlawan nasional karena keberaniannya melawan penjajahan Portugis. Kemenangannya dalam merebut kembali Sunda Kelapa dari tangan Portugis merupakan salah satu prestasi terbesarnya. Beberapa hal penting di masa pemerintahan Sultan Trenggono yang pertama yaitu ekspansi wilayah. Demak berhasil menaklukkan banyak wilayah di Jawa termasuk Sunda Kelapa yang kemudian berganti nama menjadi Jayakarta. Perang melawan Portugis. Sultan Trenggono ini dikenal karena keberaniannya melawan penjajah Portugis. Kemenangan atas Portugis di Sunda Kelapa adalah salah satu prestasi terbesarnya. Yang ketiga yaitu pusat penyebaran Islam. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Banyaknya ulama besar berasal dari Demak, seperti Sunan Kalijaga. Nama Sultan Trenggono selalu dikenang sebagai pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Kisah perjuangan Sultan Trenggono menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kepahlawanan. Kerajaan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono meninggalkan warisan budaya yang kaya seperti seni, arsitektur, dan tradisi yang masih hidup hingga kini. Setelah mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mengalami kemunduran yang akhirnya berujung kepada keruntuhan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Demak antara lain, yang pertama kematian Sultan Trenggono. Wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546 menjadi titik balik Kerajaan Demak. Kepemimpinan yang kuat dan visioner dari Sultan Trenggono tidak dapat segera digantikan, sehingga menyebabkan kekosongan kekuasaan. Yang kedua, perang saudara. Setelah kematian Sultan Trenggono, terjadi perebutan kekuasaan antara para pangeran. Perang saudara yang berkepanjangan melemahkan kekuatan militer dan ekonomi Kerajaan Demak. Yang ketiga, yaitunya pemberontakan daerah. Beberapa daerah kekuasaan Demak mulai melepaskan diri dan membentuk kerajaan sendiri. Hal ini semakin melemahkan kekuasaan pusat. Yang keempat yaitu serangan dari kerajaan lain. Kerajaan Demak menghadapi serangan dari kerajaan-kerajaan lain yang ingin menguasai wilayahnya. Yang kelima yaitunya perpindahan ibu kota. Pada tahun 1568, Joko Tingkir memindahkan ibu kota kerajaan Demak ke Pajang. Perpindahan ini menandai berakhirnya era kerajaan Demak dan menjadi awal dari keruntuhannya.
Faktor-faktor tersebut saling terkait dan mempercepat proses keruntuhan kerajaan Demak. Lemahnya kepemimpinan pusat, perang saudara, dan pemberontakan daerah membuat kerajaan Demak mudah ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan lain. Akibat dari keruntuhan kerajaan Demak, yaitunya munculnya kerajaan-kerajaan baru. Setelah runtuhnya Demak, munculnya kerajaan baru seperti Pajang dan Mataram yang melanjutkan perjuangan dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Perubahan pusat kekuasaan Islam di Jawa bergeser dari Demak ke kerajaan-kerajaan lainnya. Selanjutnya, pengaruh terhadap sejarah Indonesia. Keruntuhan kerajaan Demak memberikan dampak yang signifikan terhadap sejarah Indonesia, terutama dalam konsep perkembangan politik dan agama di Pulau Jawa. Baiklah, sekian video saya. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Itulah beberapa sejarah atau kilas sejarah secara singkat yang saya ceritakan mengenai kerajaan Demak dan salah satu rajanya Sultan Trenggono. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.